Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang banyak sekali, di antaranya adalah nikmat aman, tenang dan keamanan dan ketenangan. Aman dari khauf, ketakutan, itu kita manfaatkan untuk talabatul ilmi alias untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain mungkin ada di antara saudara-saudara kita dalam keadaan mencekam, terancam, bahkan serangan-serangan, pembantaian ya, yang terjadi mungkin gak asing lagi di mensos kita, yaitu yang ada di Palestina ya. Maka ketika kita diberi kenikmatan keamanan, lihatlah saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan ketakutan, sehingga kita akan mensyukuri nikmat Allah dan bisa memanfaatkannya dengan yang baik. Baik, kita masuk ke dafnul mayyit wa tawabi'uhu, menguburkan mayit dan mengiringkan dan menguburkannya. Wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran. Wajib menguburkan mayit meskipun itu adalah orang kafir. Wa fi dzalika haditsan, seperti disebutkan ada dua hadis. Al-awwal an jamaah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jamaah rombongan sekelompok besar dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum Abu Talhah al-Ansari, di antaranya adalah Abu Talhah al-Ansari. Wasiyaq lahu, dan konteks hadis ini hadis dari Abi Talhah al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi arba'ah wa ishrina rajula min sanadid Quraisy. Nabi memerintahkan bi arba'ah wa ishrina rajulan, 24 orang laki-laki, min sanadid Quraisy, di antara pembesar-pembesar Quraisy. Fajurru bi arjulihim, kemudian menyeret dengan kaki-kaki mereka. Faqudhifu fi tuwa, dan dilemparkan ke tuwa, sumur tuwa. Tuwa bi'run allati tuwiyat, sumur yang dilemparkan di situ. Wa thabatat bil hijarah litasbuta wala tanhar, kemudian berbentuk bebatuan dan tidak longsor sumur tua itu. Nah, ini ada dalam peperangan Badar itu pertama kali peperangan dalam Islam ya, itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 kah, ada 300 yang mengatakan gitu ya. Kemudian padahal orang-orang kafir saat itu 1000 pasukan kurang lebihnya, tapi kemenangan di pihak kaum muslimin, dan 70 di antara mereka terbunuh, 70 dan orang tertawan. Nah, ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan di sumur yang namanya sumur tua.
Tua itu nama sumur, bukan berarti sumur yang tua, bukan ya. Tua. Min atwa'i Badrin, di antara sumur-sumur di Badar. Khabis muhabbath, yang jelek. Ba'duhum ala ba'd, sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi ditumbuk, jadikan kuburan massal. Illa makana min Umayyah ibnu Khalaf, kecuali ada pentolan Quraisy yang perlawanan itu pol-polan terhadap Nabi dulunya, yaitu namanya Umayyah bin Khalaf, terbunuh juga. Fa innahu intafakha, intafakha itu sudah meletus jasadnya, itu nggak bisa dibuang, tidak bisa digotong lagi. Fi dar'ihi famalaha, fadhahabu yuharrikuhu fatazayala, kalau mau digeret itu pada merotoli. Fa aqarruhu, akhirnya ditetapkan di situ, ya sudah dikubur di situ. Fa alqa alaihi ma ghayyabahu minat turab wal hijarah, sehingga ditutup dengan debu yang ada di situ dan bebatuan yang ada di situ, tidak bisa dilemparkan ke sumur tua tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ala qaumin, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ala qaumin, ketika mengalahkan suatu kaum, memenangkan dalam peperangan suatu kaum, aqama bil arasah, maka tinggal diam, artinya masih berada di tempat itu. Arasah tufassih wa tufarriq afan kullu mawdi' wasi' la bina' fihi, jadi di tanah yang kelihatan lapang, yang tidak ada bangunan, tidak ada tumpuk-tumpukan batu atau apa, maka bertinggal diam di situ salatha layalin, 3 hari 3 malam. Falamma kana bi Badrin al-yaum ats-tsalis, maka ketika di Badar ini pada hari yang ketiga, amara birrahilatihi, maka memerintahkan untuk kendaraannya, fasyadda rahlah, dan diikat akan kendaraannya. Thumma masya wattaba'ahu ashabuhu, kemudian berjalan dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, mana yantalik illa li ba'dil hajah, loh kita ini mau pergi kecuali kebutuhan saja, wong kendaraannya diikat di sini malah pergi berjalan ya. Mestinya kalau mau pulang kan dengan kendaraannya, perintahkan untuk kendaraannya sudah diikat di sini dulu, kemudian berjalan kaki dengan para sahabatnya mengikuti. Mana yang talik illa li ba'dil hajah, kita itu nggak akan pergi kecuali hanya untuk kebutuhan saja nih. Hatta qama ala syafatir rukbai, sehingga Nabi berdiri ala syafah ar-rukbai ayat tarful bi'r. Nabi kemudian berdiri di mulutnya sumur yang dibuat penguburan massal tadi, bangkai-bangkainya orang musyrikin yang dikuburkan di situ, yang dimasukkan ke situ. Faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abaihim, kemudian Nabi memanggil nama-nama orang yang dimasukkan situ dan nama-nama bapaknya, fulan bin fulan, fulan bin fulan, yang dikenali oleh Nabi mereka-mereka ini dulu kecilnya bersama-sama di Mekah. Waqad jayyafu, dan mereka telah jadi jasad yang telah jadi bangkai tanpa ruh. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Jahl bin Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham. Dulu Abu Jahal kan terkenal permusuhannya terhadap Nabi. Wa ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah. Wa ya Syaibah ibn Rabi'ah,
dan juga engkau wahai Syaibah ibnu Rabi'ah, wa ya Walid ibnu Utbah, Walid bin Utbah. Ini pembesar-pembesar Quraisy saat itu. Ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Tidaklah mengembirakan kalian seandainya kalian itu mentaati Allah dan Rasulnya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah dengan benar, yaitu kemenangan akan mengalahkan mereka. Nah, ini kan janji-janji Allah. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kemudian menanyai pada orang yang telah meninggal, apakah kalian mendapatkan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap kalian? Qala fasami'a Umar qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mendengar, loh, Nabi ini ceramah dengan orang yang telah meninggal. Faqala ya Rasulullah ma takallama min ajsad la arwah fi laha. Wahai Rasulullah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tanpa ruh. Wahal yasma'un, apakah mereka mendengarkan? Yaqulullahu azza wa jal, padahal Allah telah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang telah meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan atau pertanyaan Umar tadi. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Rasulullah mengatakan, demi Allah, demi zat yang tangannya Muhammad ada di tangannya, ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Kamu tidak lebih mendengarkan dari apa yang aku dengarkan dari mereka. Artinya mereka akan mendengarkan perkataan saya. Wallahi innahumul an la ya'lamun. Sungguh demi Allah, sesungguhnya mereka pada hari ini adalah sungguh mengetahui. Annalladzi kuntu aqulu lahum, yang saya katakan kepada mereka itu al-haq, adalah lahul haq, yaitu perkara yang benar. Innahumul an la yasma'un, dalam riwayat lain sesungguhnya mereka saat ini sungguh mendengarkan. Ghaira annahum la yastati'un, hanya saja mereka tidak bisa ayaruddu alayya syai'a, tidak bisa menjawab apa kepadaku sedikit pun. Dengar tahu. Lah ini salah satu keistimewaan atau apa? Memang saat itu Allah perdengarkan kepada mereka. Naluri keumumannya orang yang sudah tidak mati tidak akan bisa mendengarkan apa yang kamu dikatakan. Kayak Umar tadi, umumnya akidahnya begitu. Tapi ini keistimewaan, kelainan yang saat itu mereka itu diperdengarkan. Karena ini pembesar yang paling top dalam memusuhi Nabi. Nah, supaya apa? Mereka mendengar. Dan suatu kenikmatan yang besar itu ketika seseorang itu bisa mengalahkan, membalas kejahatan orang yang pernah menjahati dia. Sekarang ini sudah, maka Allah berikan pendengaran mereka supaya Rasulullah SAW itu juga tambah kenikmatannya, yaitu ketika bisa membalas orang-orang yang menjadi dendam dalam hatinya itu. Ya. Maka di sini keistimewaan dan ini pengecualian. Nalurinya seperti dikatakan Umar dalam Al-Quran tadi, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang-orang yang ada labur. Maka Rasulullah mengatakan innahumul an la yasma'un ghaira annahum, tetapi mereka itu la yastati'un, tidak mampu ayyaruddu alayya, menjawab atas diriku syai'a sedikit pun. Qala Qatadatu, berkata Qatadah, ahyahumullah lahu hatta asma'ahum qaulah. Saat itu Allah memberi kehidupan kepada mereka hanya saja
memberi kehidupan kepada mereka sehingga mereka itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taubihan wa tasghiran, dalam rangka taubih yaitu kecaman terhadap mereka, wa tasghir merendahkan mereka, wa naqmah dan adab kepada mereka, wa hasarah wa nadamah dan kerugian penyesalan dan nadamah menyesal. Nah ini dikatakan oleh Qatadah radhiyallahu ta'ala. Qultu rawahu jama'ah minas sahabah wa hadhihi riwayah ba'duhum. Wallahu ta'ala. Baik. Dari bab dan syahid dari hadis ini apa? Bahwasanya orang-orang yang kafir pun dikuburkan. Ya. Dikuburkan di sumur tua. Kemudian tadi syahid yang kedua Umayyah bin Khalaf yang sudah tidak bisa dimasukkan ke sumur, tapi di situ kemudian ditimbul debu-debu ditimbun dengan debu-debu dan batu-batuan yang ada di situ. Ya. Maka ini berarti apa? Menunjukkan orang yang meninggal itu harus dikubur. Ya. Tapi kalau orang Jepang mengatakan penguburan jenazah itu merupakan apa? Pencemaran terhadap lingkungan. Katanya gitu, ya. Pencemaran terhadap lingkungan. Kata orang Jepang. Tahunya saya dulu pernah ada orang Jepang masuk Islam. Kemudian menikah dengan, mungkin kalau saya sebutkan Bapak tahu, orang Gawok, Pasar Gawok sana. Pasar Gawok yang Masjid Agung. Ya. Masih muda. Tapi ya sebenarnya sudah punya istri, pisah dengan istrinya dan nikah dengan orang Jepang itu. Dan waktu itu belum bisa. Akhirnya istrinya itu nuntut 100 juta. Untuk kamu pisah dengan ini. Tapi karena belum putus kok sudah mau nikah dengan orang lain. Nah, akhirnya sama yang Jepang itu dikasih 35 juta. Jadi cerita sama kami. Setelah menikah, kemudian dibawa ke Jepang. Padahal apa? Itu awalnya kenalannya hanya dengan WA-an atau HP. Tapi sampai bisa. Yang Jepang itu punya perusahaan di Amerika. Berarti bukan sembarangan itu. Dan yang sini itu pekerjaannya ya hanya ya wallah, kok bisa sampai demikian. Akhirnya menikah di pondok kami saya. Terus masuk nikah dulu baru masuk Islam waktu itu. Setelah nikah baru syahadat. Kalau masuk Islam dulu menikah, wah nanti walinya repot. Iya kan, harus kalau Islam dengan Islam kan harus punya wali. Tapi kalau dengan orang kafir kan tidak perlu wali. Atau dia Alkitab dulunya Nasrani ya. Ya nggak perlu wali. Setelah masuk Islam syahadatain ya mungkin berapa bulan di sini terus ke Jepang. Nah, qadarullah waktu itu Covid, meninggal di sana. Nah, suaminya yang dari sini itu ikut, yang laki-laki itu ikut ke sana. Terus ya nggak tahu dapat apa. Waktu itu pulang ketemu saya, gimana istrinya? Oh, istri saya meninggal di sana. Cerita itu. Innalillah. Terus di sana nggak boleh dikubur. Saya mau maksa-maksa untuk dikubur nggak boleh. Padahal dia seorang Islam kan gitu. Di sana itu orang mati dibakar, kemudian dimasukkan dalam kotak, kemudian disimpan. Jadi ada kuburan itu ada jatahnya apa, kotak-kotak. Jadi kalau mau ziarah kubur, buka kotak ini nomor sekian, nah ini abunya saja. Itu ceritanya gitu. Terus lah kenapa kok nggak boleh dikubur? Jadi sana itu Jepang itu kalau mengubur mayit namanya apa? Pencemaran lingkungan.
Kan terkenal Jepang itu orang yang bersih kan. Sampai orang yang mati itu dikubur itu akan menyebabkan apa? Ya, pencemaran lingkungan. Allah musta'an. Nah sekarang sering sholat di masjid dan kadang ketemu gimana? Jadi setelah COVID dia setelah mati di sana, dan padahal waktu itu niat membangun masjid. Colong untuk carikan imam. Walau kok Jepang itu bisa membangun masjid luar biasa. Artinya dia bukan orang sembarangan gitu ya. Karena udah mau niat bangun kan nggak boleh ya. Mau bangun masjid dan apa? Nah, carikan imam waktu itu cerita saya kami gitu. Allah. Itulah qadar Allah takdirkan demikian. Nah di sana itu nggak dikuburkan karena apa? Alasannya pencemaran lingkungan. Ya. Mungkin bisa ditanya kalau gitu. Wallahu ta'ala. Nah ini kalau Islam tata caranya, ajarannya, meskipun orang kafir itu harus dikuburkan, ditimbun. Ya. Itu hadis yang pertama. Asani, hadis yang kedua. An Ali radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lamma tuwfiya Abu Thalib, ketika meninggalnya Abu Thalib. Siapa kalau dengan Ali? Ali bin Abu Thalib kan? Iya. Jadi Abu Thalib itu adalah bapaknya. Maka ketika bapak saya meninggal gitu ya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi. Fakultu, saya katakan, inna ammaka asy-syekh dol qad mata. Padahal bapaknya sendiri. Sesungguhnya dia mengatakan, ya Nabi, paman engkau yang sudah tua, dol yang sesat, qad mata, telah meninggal. Faman yuwarihi, kemudian bertanya, Ali bertanya kepada Rasulullah, faman yuwarihi, siapa yang akan menguburnya? Yuwarihi hanya menguburkan. Maka di dalam kisahnya anaknya Ibnu Adam itu kan juga ada kata yuwarihi. Wadlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Terus ayat itu sampai kaifa yuwari sawata akhi. Qabil dan Habil kan itu setelah membunuh saudaranya. Qabil membunuh Habil, akhirnya apa? Setelah itu gimana cara mengurusi orang yang sudah mati karena belum ada orang yang sebelumnya itu. Terus gimana? Maka faba'atsallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah ngutus ghurab, burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban liyuriyahu, untuk memperlihatkan kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana menguburkan bangkai saudaranya. Maka setelah itu memberi contoh tadi, ghurab tadi. Kemudian Qabil mengatakan, ya laita, alangkah celakanya aku tidak tahu sehingga bagaimana menguburkan saudaraku setelah dibunuhnya. Maka kemudian melihat burung gagak itu menguburkan burung yang telah mati juga, dikeruk-keruk, kemudian dilubangi, kemudian dimasukkan, ditimbun lagi. Oh gitu. Akhirnya ini juga bisa menguburkan itu. Tapi yang demikian itu kisahnya Nabi Adam itu kan lama ya, manusia yang pertama menurut Islam. Kalau menurut Darwin ya masih mungkin
bukan Adam, karena menurut mereka teorinya adalah kera. Manusia itu anak keturunan kera, ya. Jadi karena evolusi kemudian terjadilah manusia. Tapi teori itu mestinya ditolak dalam Islam. Manusia yang pertama Adam, sebaik-baik makhluk, ya. Tapi mereka punya teori kera. Ya sudah, teori kamu itu mungkin kamu itu memang keturunan kera. Ya, Yahudi itu kan turunan kera kan. Allah jadikan kera dan babi. Sehingga sekarang itu Yunis yang ada di Israel itu ya turunan kera dan babi. Kalau melanggar perjanjian itu hal yang biasa. Membunuh nabi-nabinya itu hal yang biasa. Ngeyel itu ya biasa, wong keturunan kedek ya sama babi ya. Maka mereka Allah, salah satu jalan ya jihad, perangi mereka. Kalau hanya perdamaian sudah berapa kali perdamaian nggak pernah selesai masalah itu. Ya, wallahu musta'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kita teruskan. Faman yuwarihi, qala, maka Nabi mengatakan, idhab fawarih, kamu kuburkan dia. Thumma la tuhdits syai'an hatta ta'tini, jangan ceritakan sesuatu sehingga kamu datang kepadaku. Faqala innahu mata musyrikan, kemudian dia mengatakan, ya wahai Rasulullah, dia itu mati dalam keadaan musyrik. Faqala idhab fawarih, udah pergilah dan kuburkan. Hadal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzi 'aliyan fawafa abi al-musyrik fala'allahu yuslih dalilan li'adami syar'iyyati ta'ziyatil muslim biwafati qaribihi al-kafir fa huwa mata awla dalil ala adami jawazi ta'ziyatil kuffar bi amwatihim aslallah. Baik, ya sudah, pokoknya pergi, kamu kuburkan nanti. Qala fawaraituhu thumma ataituhu, kemudian aku kuburkan dan aku datang kepada Nabi. Qala idhab faghsil thumma la tuhdits syai'a, mandikan. Jadi sebelum itu suruh mandikan. Thumma la tuhdits syai'a, afan. Qala idhab faghsil thumma la tuhdits syai'a, oh dia yang disuruh untuk mandi. Faghsil, mandilah, jangan menceritakan sesuatu hatta ta'tini, sehingga kamu datang kepadaku. Qala faghsaltu, kemudian aku pun mandi. Summa ataituhu, maka dari sini meskipun dia ini mati dalam keadaan kafir karena dia disuruh mandi, ada yang mengatakan berarti juga dimandikan dan dikafani dan dikubur kemudian, karena orang yang mandi itu kan Nabi kan menyuruh mandi. Orang yang mandi itu kan karena setelah memandikan mayit, gitu alasannya. Qala fada'a li bida'wat, kemudian berdoa kepadaku dengan doa-doa ma yasurruni, yang membuat aku gembira, anna li biha khumurun ni'am, lebih gembira dengan doa-doa Nabi itu daripada aku mendapatkan binatang yang top. Qala wa kana Ali idza ghasala al-mayyit ikhtasala, dan adalah Ali ketika memandikan mayit kemudian dia mandi. Nah, maka ini sebagai dalil juga bahwasanya orang yang kafir itu pun juga dimandikan dan dikafani baru dikuburkan. Berdasarkan hadis ini ada yang beristimbat demikian, gitu. Ya.
Tanbih, laisa fi syai' min turuq hadzal hadis at-tashrih bi annahu ghasalahu. Tidak ada jalur-jalur hadis yang menjelaskan bahwa asalnya Ali bin Abi Thalib itu memandikan bapaknya. Illa ayyukhad dzalika min qawlihi, kecuali mengambil perkataan fa'amaroni, maka Nabi memerintah kepadaku, faghtasaltu, dan saya kemudian mandi. Nabi memerintahkan saya mandi dan kemudian saya mandi. Fa innal ikhtisal syar'un man ghasalal mayyit, karena mandi itu disyariatkan bagi orang yang memandikan mayit. Berarti ya, nah Ali memandikan, itu dalilnya. Walam yusra' min dafnihi, tidak disyariatkan karena menguburnya, tapi mandi itu dikarenakan memandikan mayit. Walam yastadil al-Baihaqi wa ghairuhu illa 'ala al-ikhtisal min ghuslil mayyit. Maka dengan ini tidaklah kecuali sebagai dalil bahwasanya dia itu setelah memandikan, makanya disuruh untuk mandi gitu. Wa qad waqa'a 'inda Abi Ya'la min wajhin akhar fi akhirih wa kana Aliyun idza ghasala al-mayyit ikhtasala. Maka Ali itu ketika memandikan mayit kemudian juga dia mandi. Qultu hadhihi ziyadah inda Ahmad aidan wa ibnuhu kama taqaddam wa yustaghrab min al-hafidh kayfa khafiya ala dhalik la siyama wa huwa qad aza al-hadis li Ahmad kama ra'id. Tapi intinya Syekh Albani juga merojihkan bahwasanya orang yang mati kafir pun juga dimandikan dan dikafani, dan hanya saja tidak disolatkan gitu ya. Wallahu ta'ala. Poin berikutnya, wala yudfanu muslimun ma'al kafir. Lah ini yang banyak kita nggak perhatikan. Tidaklah dikuburkan seorang muslim ma'a kafir, dengan orang kafir. Jadi kuburan kafir itu seharusnya dipisahkan dengan orang muslim. Wala kafir ma'a muslim, demikian juga sebaliknya, kafir dikuburkan bersama dengan muslim. Bal yudfan muslim fi maqabiril muslimin, akan tetapi orang Islam itu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wal kafir fi maqabiril musyrikin, dan orang-orang kafir itu dikuburkan di kuburannya orang-orang musyrik. Kadzalika kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hal inilah, perkara inilah terjadi pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastamarra ila asrina hadza, dan berjalan sampai hari ini. Hari ini zamannya Syekh Albani karena ini yang nulis beliau, dan mungkin di sana ya. Kalau di tempat kita kan ya apa namanya, toleran tolerannya tinggi ya, sehingga setelah mati pun masih apa, toleran, dijadikan jadi satu. Wa minal adillah ala dzalika hadis Bashir bin al-Khassasiyah qala, di antara dalil ini memisahkan orang muslim dengan orang muslim, orang kafir dengan kuburannya dengan orang kafir, hadisnya Bashir ibn al-Khassasiyah, baina umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhidan biyadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan-jalan, itu memegang tanganku. Faqala ya ibnu Khassasiyah, kemudian mengatakan, wahai anaknya, wahai ibnah Khassasiyah, ma asbahta, gimana keadaanmu pagi hari ini? Tunqam 'ala Allah, kamu murka terhadap Allah.
Innama qala lahu alaihi salatu wassalam li'anna Bashir radhiyallahu ta'ala anhu kana adharu syai'an mina tadajjul bisababi bu'dhihi an dari qaumihi. Jadi ada perasaan nggak enak karena menyendiri rumahnya, jauh dari saudara-saudaranya. Nah, itu seperti di keterangan dalam riwayat lain. Gimana perasaanmu? Nggak senang? Gundah? Ya. Ibnu Khasasiyah. Asbahtu tumashi Rasulullah. Asbahtu, ya alhamdulillah saya bersama berjalan-jalan dengan Rasulullah. Qala ahsibu, qala akhidan biyadih. Ya, sekarang kami berjalan-jalan, engkau pegang tanganku. Fakultu ya Rasulullah bi abi wa ummi. Kemudian sebagai taruhan ke ibuku dan bapakku, ini kata-kata untuk memperkuat sesuatu tapi bukan sumpah ya. Kebiasaan orang Arab bi abi wa ummi. Ya, sebagai taruhanku adalah bapakku dan ibuku, jaminanku, ma asbahtu anqumu 'ala Allah syai'a. Aku enggak mencerca, mengingkari nikmat Allah sedikit pun enggak. Kullu khairin fa'ala biyallah. Semua apa yang dilakukan oleh Allah terhadap diriku adalah baik, katanya. Fa'ata ala kubur musyrikin. Nah, kemudian berjalan-jalan tadi sampai mendatangi kuburan orang-orang musyrik. Faqala. Kemudian Nabi mengatakan, laqad sabaqa haula bi khairin katsir. Mereka-mereka itu telah mendahului kebaikan-kebaikannya yang banyak. Jadi dulu di dunianya sudah kebaikan-kebaikan banyak. Sekarang ya, giliran kesusahan karena kebaikannya sudah lewat ketika di dunia. Wa fi riwayah khairan katsira salasa marrat, sampai 3 kali Nabi mengatakan demikian. Tsumma ata ala kuburil muslimin, jalan-jalan lewat kuburan musyrik. Setelah itu melewati kuburannya orang-orang muslim. Faqala laqad adraka haula khairan katsira. Nah, itu mengatakan telah mendapati mereka-mereka ini sekarang yaitu kebaikan yang banyak. Salah sama 3 kali lagi. Bainama huwa masya idhanat minhun nadrah. Maka ketika jalan-jalan demikian itu, maka muncullah pandangan. Fa idza huwa birajulin yamshi bainal qubur alaihi na'lan. Terlihat seseorang yang berjalan di atas kuburan alaihi na'lan, menggunakan 2 sandal. Ada orang lewat di kuburan dengan menggunakan 2 sandalnya. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, ya sahiba sabtaini, wahai orang yang memakai kedua sandal, wahai hak alki sabtitaika, lemparkan kedua sandalmu. Celaka engkau, lemparkan, lepas kedua sandalmu. Fanadhara, orang ini melihat. Falamma arafa ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang lewat di kuburan ketika melihat, itu Rasulullah, merintahkan untuk melepas sandalnya. Maka langsung dia khala'an alaih farrama bihima, kemudian dilepas dan dilemparkan sandal itu keduanya. Taib, syahid pendalilan dari hadis ini bahwasanya kuburan orang Islam itu dipisahkan dengan orang Islam, orang kafir atau orang musyrik bersama dengan orang kafir dan orang musyrik. Ketika berjalan-jalan tadi menyebutkan apa? Berjalan-jalan melewati kuburan orang musyrik, kemudian berjalan lagi melewati kuburan-kuburan orang Islam. Kalau begitu berarti kuburan itu dipisah antara orang kafir dan orang mukmin. Dan itu sebagai zajr, sebagai apa? Taubih, zajr terhadap orang-orang kafir. Kalau kamu nggak mau beriman, itu nanti kalau kamu mati nggak akan dikubur bersama dengan kuburannya orang-orang Islam. Tidak disediakan, disamakan dengan kuburan mereka-mereka orang kafir itu. Maka
Di Nggawa itu ada namanya Pak Yanto atau ya, lupa. Yang kan punya TK, tanahnya buat TK itu dekat kuburan. Dulu pernah saya belikan tanahnya di utara lapangan tembak. Itu sertifikatnya 2, luasnya hampir 5.000. Dan itu terus nggak diurusi ya, karena di utara lapangan tembak itu juga ewo juga, nanti buat ternak, nanti kalau pas ada latihan nembak dor itu stres ayamnya. Dan orang yang kerja di situ biasanya pada takut kalau pas latihan tembak, kan itu atasnya nanti apa, peluru yang lewat itu loh. Apalagi kalau misalnya dibuat rumah, ketika membuat rumah ada latihan, nah itu bahaya sekali. Akhirnya mungkin dah 2-3 tahun ini itu kepada pengurus Al-Madinah diwakafkan untuk dibuat kuburan. Nah, maka sekarang ada tulisan di sana itu Makbarah Al-Madinah. Nah, itu pemiliknya sebenarnya orang Nggawa sini, Pak. Aduh, lupa aku namanya. Ya. Yang di Jakarta, usahanya saya pernah ke Jakarta juga ketemu usaha AC di sana itu. Jadi menggunakan AC buat pasang-pasang AC. Dan waktu itu masih murah, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Itu ingat saya itu 50 juta. 52 atau berapa itu. Lebih sedikit. Itu 5.000 meter. 2 sertifikat mungkin. Setelah itu yang ngurus lain saya nggak diberitahu yang diwakafkan itu apa semua atau sebagian ya. Tapi sekarang dibangun, depannya sudah dikasih tempat parkir, kemudian mobil bisa masuk itu, dan apa, bayar kalau mau ngubur di situ bayar 1 juta, tapi buat yang tukang duduk, jadi nggak usah perlu duduk lagi. Dan duduk itu kemudian buat nguruk yang ketika ada orang meninggal. Jadi sekalian duduk, sekalian buat ketika duduk itu ketika ada orang meninggal. Dan di situ ada tidak boleh kecuali orang-orang yang sholat. Tidak boleh dikuburkan di situ, udah sepakat, kecuali orang-orang yang sholat. Karena apa? Karena Islam seseorang dan kafirnya seseorang itu kan kadang dilihat dari sholatnya. Lah kalau orang nggak sholat ya, sampingnya itu di kuburan kami, kuburan artinya masyarakat di kampung kami, keluarga-keluarga kami itu juga dikuburkan di sampingnya itu. Termasuk bapak kami juga, semua keluarga-keluarga kami itu di samping kuburan yang sudah tua itu, lama. Lah ini gandengan sama kuburan itu ada 5.000 meter kurang lebihnya diwakafkan untuk kuburan, dan khusus bagi orang muslim nanti kalau menguburkan situ bayar 1 juta, tapi untuk diberikan kepada tukang duduk kuburan itu, jadi nggak perlu gali sendiri ya. Wallahu alam. Nah, ini dalam rangka usaha mengamalkan hadis ini tadi. Kalau yang di tempat kami itu kan ya campur. Bahkan ada yang Nasoro juga, kalau orang yang dari jauh yang dikuburkan di situ ya. Ya. Artinya keluarganya asalnya memang situ, telah bepergian lama di sana jadi Nasrani, meninggal dibawa ke situ, dikuburkan di situ ya bisa. Tapi ya mungkin hanya 1. Tapi kalau yang nggak sholat ya banyak. Apalagi orang-orang kampung kan banyak ya. Bisa dulu itu kan orang yang sholat itu kadang masih bisa dihitung ya. Tapi kalau sekarang ini ya, tapi yang muda-muda itu ya males juga sekarang sholat. Iya, anak-anak muda itu kan males sholatnya itu. Ya, makanya kalau jamaah itu yang banyak kan yang tua-tua. Mana ada jamaah anak muda pada sholat? Iya. Wallahu musta'an, itulah. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Jadi Nabi mengatakan pemisah antara aku dengan mereka itu adalah yaitu sholat, atau perjanjianku dengan mereka itu adalah sholat. Maka barang siapa telah meninggalkannya ya telah kufur. Maka Imam Ahmad berdasarkan hadis itu, orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur gitu. Wallahu a'lam.
Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada poin-poin saat hari ini, insyaallah. Allah alam. Baik, naktafi ila huna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.